Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, Alhamdulillah hari Ahad pagi ini kita bisa melanjutkan pengajian fikih zakat karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, halaman 91, penerbit Maktabah Wahbah Mesir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, mendorong kita untuk semangat menggerakkan potensi zakat, infak, sedekah, wakaf di lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wabil khusus kita melakukan persiapan yang maksimal menjelang datangnya bulan suci Ramadan, karena Ramadan adalah bulan zakat. Lembaga yang sukses menggali potensi zakat di bulan Ramadan adalah lembaga yang dikatakan berhasil di dalam pengelolaan zakat, karena di bulan Ramadan umat Islam berbondong-bondong untuk berbagi kepada orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan. Jadi mari pengajian ini kita mulai dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kekuatan, tambahan ilmu, tambahan semangat bagi kita untuk menata diri dengan manajemen yang transparan dan akuntabel untuk menggali potensi zakat di lingkungan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan lahir dan batin kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila muallifi hadzal kitab Al-Syekh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa bil khusus ila ruhi Syekhina Ahmad Fayumi Munji Al-Hajj wa ila ruhi Syekhina Muhammad Ahmad Sahan Mahfud wa ila ruhi Syekhina Ahmad Nafi Abdillah wa ila ruhi Syekhina Zainuddin Dimyati wa ila ruhi Syekhina Ali Fatah Yaqub wa ila ruhi Syekhina Abdul Kamal wa ila Syekhina Nur Hadi wa ila ruhi Syekhina Ali Fatah Yaqub. Semua guru-guru kita yang dengan ikhlas memberikan ilmu kepada kita, ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa nawwara quburahum wa yu'li darajatihim al-jannata mathwahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad dalla al-hadisu. Waqad dalla, dan sungguh menunjukkan, al-hadisu, hadis Nabi yang tadi kita sampaikan, yang kemarin ya, seminggu yang lalu kita sampaikan, hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tentang instruksi Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal supaya mengumumkan kepada orang-orang yang ada di Yaman untuk mengeluarkan zakat. Tentu setelah mereka berkenan ya, bersyahadat masuk agama Islam. Hadis Nabi itu menunjukkan ala ba'this su'ad, atas diutusnya tenaga-tenaga pemungut, atas diutusnya tenaga-tenaga terampil. Bahasa sekarang tentu amil,
individu atau tim yang profesional. Alladzina, yaitu orang-orang yakumuna yang dia tegak, berdiri maksudnya aktif, mobile, bijam zakah untuk menghimpun zakat, wa tafriqiha dan membagi mendistribusikan zakat, mengambil zakat kepada aghnia, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, mengambil zakat dari muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat, wa tafriqiha membagi zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, atau dalam bahasa fikihnya mustahik, mengambil dari muzaki, orang yang wajib berzakat, membagi kepada mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi redaksi bahasa ini memang sangat populer ya di dalam kitab-kitab fikih, karena yang namanya amil zakat satu profesi yang mulia, karena disebutkan oleh Allah sebagai jembatan antara aghnia dengan fuqara, antara muzaki dengan mustahik. Satu-satunya profesi yang disebutkan di dalam Al-Quran yang pekerjaannya adalah mengambil zakat, infak sedekah dari muzaki, orang yang wajib berzakat, yang kemudian diberikan kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi di dalam kitab-kitab fikih yang namanya amil itu man ba'athahul imam, orang yang diutus secara resmi oleh imam, oleh pemimpin formal. Kadang difahami di dalam fikih al-imam itu adalah presiden, al-imam itu adalah gubernur, al-imam itu adalah bupati atau wali kota. Ini dalam bahasa undang-undang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tetapi di dalam kitab fikih lain itu ada kata-kata wal amilu huwa man ba'athahul imam au naibuhu, orang yang diangkat, diutus secara resmi oleh imam atau pengganti daripada imam itu. Nah, dalam konteks undang-undang zakat, yang namanya LAS, Lembaga Amil Zakat swasta, tidak diangkat oleh presiden, gubernur, dan bupati, ini dilegalkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan jenjangnya. Jadi man ba'asahul imam au naibuhu, orang yang diangkat, diutus secara resmi, legal, formal oleh seorang pemimpin atau pengganti dari pemimpin itu. Pengganti presiden adalah Kementerian Agama dalam konteks LAZ, dengan tujuan menghimpun dana zakat, mendistribusikan dana zakat, mendayagunakan harta zakat, melaporkan dana zakat secara transparan, reguler, akuntabel. Ini bahasa. Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal yang dijadikan Nabi sebagai gubernur di Yaman untuk mengelola zakat secara serius, untuk mengoptimalkan potensi zakat secara serius. Wa anna zakata, dan sesungguhnya zakat, min sya'niha, salah satu ciri zakat itu ang tu'khadha, supaya diambil secara aktif. Kenapa Nabi Muhammad mengutus secara resmi orang-orang untuk aktif mengambil zakat kepada mereka yang wajib mengeluarkan zakat? Karena memang sifatnya zakat itu harus diambil. Salah satu spesifikasi zakat itu harus diambil.
karakteristik zakat itu harus diambil. Bukan menunggu bola tapi menjemput bola. Amil zakat seperti kita ini lazisnu itu harus sosok orang yang proaktif mendatangi agniya, harus aktif mendata siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat, baik itu zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat profesi, zakat pertambangan, dan zakat-zakat yang lain. Setelah didata, diidentifikasi, harus proaktif door to door, datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu untuk menyampaikan kewajiban berzakatnya, tentu dengan program yang inspiratif, yang interesting, yang menarik. Program ada santunan fakir miskin, ada program santunan yatim piatu, ada program bedah rumah, ada program beasiswa pendidikan, ada program pembelian mobil layanan umat, ada program life skill dan lain-lain. Jadi datang untuk memberitahu agniya bahwa dia wajib untuk mengeluarkan zakat, yang mana zakatnya ini akan disalurkan untuk program-program yang punya dampak yang positif di tengah-tengah umat, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang kebencanaan dan lain-lain. La ang tutroka, bukan sifat zakat itu ditinggal begitu saja, lil afrodi, bagi individu-individu, wahdahum, terbatas pada individu itu. Zakat tidak boleh pasif, tetapi harus antuk khoda, harus diambil, harus didatangi, bukan menunggu bola, apalagi ditinggalkan. Kalau orang itu mau mengeluarkan zakat baru dia terima, tidak bisa. Karena memang ambil zakat ini pegawainya Allah untuk memberikan penyadaran dan sedikit pemaksaan kepada agniya, orang-orang kaya yang enggan untuk berzakat. Tentu yang manusia itu bermacam-macam. Ada orang kaya yang dermawan, tentu dia yang proaktif untuk mencari lembaga zakat yang siddiq dan amanah, yang transparan dan akuntabel. Tapi ada juga orang yang bakhil, orang yang enggan untuk mengeluarkan hartanya, orang yang jama'a malahu wa addada. Dia merasa harta yang dia kumpulkan itu hasil jeripayah dia, tidak ada hak orang lain. Ini perlu pendekatan yang beda dengan yang agniya, orang-orang kaya yang punya kesadaran penuh untuk berbagi kepada orang lain. Wahwa, hadis Nabi yang menunjukkan bahwa beliau mengutus para sahabat untuk aktif menjemput bola, menghimpun zakat dari orang-orang yang wajib berzakat. Ta'yidun, itu menguatkan, li ayati khudh min amwalihim sodaqatan, terhadap ayat firman Allah khudh min amwalihim sodaqatan, sebagaimana keterangan yang lalu bahwa Allah memerintahkan khudh, ini fi'il amar ya, yang yadullu alal wujub, ambillah dari sebagian harta-harta mereka sedekah yang wajibah, karena ini perintah. Wayarwi, dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, Ang Jarir ibni Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah, qala, berkata sahabat Jarir bin Abdullah, bayatu, saya berbaiat an-nabiyya, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala iqamis shalah, untuk mendirikan salat. Saya berbaiat kepada nabi, tentu dengan bersyahadat, karena berbaiat untuk mendirikan salat.
artinya terus menerus menyempurnakan sholat. Karena berdiri itu maknanya tidak duduk, artinya ada usaha untuk meningkatkan kualitas sholat. Wa ita izaka, yang kedua saya berbaiat kepada Nabi untuk membayar zakat. Yang ketiga, wan nushi, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, bimbingan, melakukan pengajaran yang baik likulli muslimin, kepada semua umat Islam. Jadi sahabat Jarir bin Abdullah ini berbaiat kepada Nabi dalam 3 hal yang sifatnya fundamental, yang sifatnya pokok. Mendirikan salat sebagai pilar utama Islam. Yang kedua, membayar zakat sebagai fondasi keadilan ekonomi di dalam Islam. Yang ketiga adalah an-nushu likulli muslimin, mendakwahkan Islam ini kepada semua orang Islam, memberikan nasihat terus menerus tanpa ada jenuhnya, tanpa ada putus asa, likulli muslimin, kepada setiap umat Islam. Wa fi hadis Ibnu Umar, dan di dalam hadis Ibnu Umar fi sahihain, di dalam kitab Bukhari Muslim yang sahih, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, umirtu, bagaimana sabda Rasul, umirtu, saya diperintah, an uqatila, untuk berperang, an-nasa, manusia, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi, alla ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Karena Allah ar-razik, Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan rizki kepada kita. Allah adalah al-alim, satu-satunya zat yang maha mengetahui. Allah adalah al-qadir, yang maha kuasa. Al-murid, yang berkehendak. Allah yang memberikan nyawa kepada kita, memberikan nafas kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita. Di era pandemi ini kita bisa melakukan aktivitas, diberikan kesehatan, itu semua adalah Allah. Sehingga tidak ada Tuhan yang hak kita sembah illallah. Kita diberikan kesempatan untuk hidup, menghirup udara segar, menjejaki buminya Allah ini. Tiada lain, kita harus menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Jadi semua yang kita miliki sebagai sarana kita untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Harta yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, posisi sosial yang kita miliki, harus kita curahkan untuk ibadatullah, mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya bagi kita, ya, manusia. Semua yang kita lakukan orientasinya adalah menggapai ridha Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua fondasi utama di dalam Islam. Wa yuqimus sholata, yang kedua ya, setelah bersyahadat kepada Allah dan Rasul, yang kedua wa yuqimus shalah, sampai manusia itu mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan sampai manusia itu membayar zakat. Tidak cukup dengan bersyahadat dan bersolat saja, tetapi bersyahadat sebagai revolusi teologis yang pertama. Yang kedua adalah salat.
Wal muradu yang dimaksud Nabi bin Nas dengan kata nas manusia itu siapa? Huna di sini di dalam hadis ini al wasaniyun orang-orang yang menyembah berhala minal arabi dari orang Arab. Orang-orang Arab yang masih menyembah berhala, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka dengan tegas. Bagaimana sifatnya al-wathaniyun, para penyembah berhala itu? Alladzina nakathu, orang-orang yang suka merusak, membatalkan al-uhud, perjanjian. Orang-orang yang suka berkhianat. Pada zaman Nabi sering terjadi perjanjian ya. Yang sering disampaikan ada sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, ada gencatan senjata nama Hudaybiyah, karena memang orang Arab ini sangat agresif ya, sangat menggunakan 1001 cara untuk menggagalkan dakwah Nabi, untuk menghabisi Islam, supaya cahaya Islam ini tidak bersinar tetapi cepat binasa dan tenggelam. Sehingga di dalam Al-Quran sering kita jumpai firman Allah, wa makaru, mereka selalu melakukan rekayasa, tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah juga punya strategi untuk menghadapi rekayasa mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah ahli strategi yang terbaik. Jadi orang-orang al-wasaniyun, para penyembah berhala itu salah satu sifatnya adalah nakathul uhud, suka membatalkan, merusak perjanjian, sepihak. Wa ta'addau al-hudud, mereka suka melampaui aturan-aturan, batasan-batasan. Tentu kita tahu ya, salah satu perjanjian yang fenomenal pada zaman Nabi dikenal dengan Mitsaqul Madinah, piagam Madinah, di mana di dalam piagam Madinah itu kedudukan anggota semua manusia yang ada di Madinah itu sama, tidak membedakan dari aspek agama, tetapi lebih menonjolkan pada aspek sosial, bagaimana satu dengan yang lain saling membantu, saling menolong, saling bekerja sama. Tidak boleh ada yang mengganggu, tidak boleh ada yang menyakiti, tidak boleh ada yang merusak, membuat keonaran dan lain-lain. Tetapi orang-orang Yahudi ini mengingkari perjanjian itu karena bencinya yang luar biasa kepada Nabi dan umat Islam. Walam yu'ad ila musalamatihi min sabil, dan tidak dianggap ila musalamatihim dari jalan keselamatan perdamaian mereka, min sabilin, dari jalan. Jadi untuk melakukan akad perdamaian, untuk menyongsong era baru yang saling menghargai demi keselamatan bersama, itu tidak ada jalan. Mereka selalu merusak perjanjian, mereka selalu ingin menghabisi Islam. Mereka tidak mau koeksistensi, tidak mau hidup bersama berdampingan dengan damai. Mereka ingin menghancurkan Islam dengan berbagai cara, sehingga tidak ada jalan untuk mencapai keselamatan bersama. Kenapa kok begitu? Kenapa mereka suka membatalkan perjanjian, melewati batas-batas yang ditentukan, dan tidak ada jalan untuk menggapai keselamatan bersama? Hanya ada satu jalan, yaitu al-qital, peperangan. Kenapa? Idlam yakun lahum, karena tidak ada bagi mereka dinun, agama.
mereka untuk menghargai perjanjian, untuk mematuhi aturan, untuk hidup damai dengan kelompok yang lain. Mereka tidak punya agama yang seperti itu. Wala qanunun, mereka juga tidak punya undang-undang. Yuhaiminu, yang menjaga, yang memelihara alaihim, atas mereka. Mereka tidak punya konstitusi, tidak punya undang-undang yang menjaga eksistensi dan keselamatan mereka. Wala hakimun, mereka juga tidak punya juru putus, juru hakim. Ya tamiru nabi amrihi, yang mereka bisa bermusyawarah, berunding dengan hakim itu di dalam menentukan urusan-urusan dunia, urusan-urusan sosial. Waqad arada, dan sungguh menghendaki Allah antakuna, supaya ada ardul arabi, tanah Arab, bumi Arab. Allah menghendaki, Allah berkehendak supaya bumi Arab, tanah Arab, haramal Islam, itu menjadi tanah haram Islam, menjadi bumi yang suci, yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah. Wa maqalahu, dan tempat berlindungnya Islam, bentengnya Islam. Karena tanah Arab ini tanah yang suci, sehingga tidak ada cara lain. Karena mereka tidak mau hidup berdampingan dengan damai, tidak ada cara lain kecuali al-qital, melakukan peperangan. Fala Buddha, maka harus min tathhiriha, untuk menyucikan tanah Arab itu, min rijsi syirki, dari kotoran syirik, dari najisnya syirik. Orang-orang yang menyekutukan Allah harus harus disucikan. Kalau tidak mau disucikan, tidak ada jalan lain, karena mereka tidak mau hidup berdampingan dengan damai. Warawasibil jahiliyah, dan endapan-endapan peninggalan-peninggalan jahiliyah, al-umya, yang buta terhadap kebenaran, al-mutajabbirah, yang suka memaksa fil ard, di dalam bumi ini. Jadi Islam datang untuk membersihkan kotoran-kotoran kekafiran, kemusyrikan, untuk menyucikan tinggalan-tinggalan endapan-endapan jahiliyah yang jauh dari kebenaran, yang budayanya memaksa, budayanya menindas, budayanya tidak menghargai perbedaan, monopoli, eksploitasi, dan lain-lain. Wa fi hadisi Anasin, dan di dalam hadisnya Anas, indal Bazzar, menurut Al-Bazzar, qala, berkata Anas, qala, bersabda Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, man faraqad dunya 'ala al-ikhlasi lillah wa ibadatihi la yushriku bihi wa aqama as-salata wa ata az-zakata faraqaha wallahu anhu radin. Man faraqad dunya, barang siapa yang mampu secara mental dia berpisah dengan dunia, alal ikhlas, secara ikhlas, secara murni, lillahi, hanya mengharap ridha Allah, wa ibadatihi, menyembah Allah, la yusyriku bihi, dia tidak menyekutukan Allah, wa aqamas salata, dia mendirikan salat, wa ataz zakata, dia membayar zakat, faraqaha, maka dia bisa berpisah dengan dunia, tidak terlalu digenggam, tidak terlalu dicekik, tidak terlalu mencintai dunia sehingga tidak mau berpisah dengan dunia. Dia bisa. Wallahu anhu radin, dan Allah meridhai orang yang mampu membebaskan jiwanya dari cengkraman dunia. Dunia dibutuhkan manusia karena manusia hidup di dunia, tetapi dunia ini bukan mengendalikan manusia, tetapi dikendalikan oleh manusia.
Tidak mungkin orang mau berinfak, berzakat, bersedekah, mengeluarkan apa yang dia punya kalau di dalam hatinya ini dikuasai oleh dunia. Ada rasa cinta yang berlebihan kepada dunia. Apalagi godaan-godaan iblis laknatullahi alaih yang selalu membisiki manusia tentang hubbud dunya wa karahiyatul akhirat, cinta yang berlebihan terhadap dunia dan benci, takut datangnya kematian. Ini tentu kerjaannya iblis ya, sehingga manusia yang tergoda dengan iblis, dia akan menggenggam dunia seerat-eratnya dan tidak mau berpisah dengan dunia. Tentu dia akan hancur dan binasa, karena Al-Malik huwa Allah, yang memiliki dunia ini hanya Allah. Qala Anas, berkata sahabat Anas, wa huwa dinullah. Wahwa yang dimaksud Nabi ini orang yang mampu berpisah dengan dunia dengan ikhlas karena Allah. Dinullahi itu ajaran Allah, agama Allah. Alladzi ja'at bihi rusul, di mana para rasul, utusan Allah datang dengan membawa agama itu. Wa ballaghuhu, para utusan Allah itu menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Ar-rabbihim, dari Tuhannya, dari Allah maksudnya. Qabla harjil ahadisi wa ikhtilafil ahwa. Qabla harjil ahadisi, sebelum kacau balonya omongan-omongan manusia, wa ikhtilafil ahwa, dan perbedaan keinginan-keinginan manusia. Jadi agama Allah itu sama, agama yang menyeru kepada tauhid, keesaan Allah, menyeru kepada kebaikan, menghindari kemaksiatan, dosa, kemusyrikan, kekufuran. Tetapi kemudian para pengikut ini para pengikut para nabi ini kemudian melenceng, lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya, kemudian mengubah ajaran-ajaran nabinya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita Masya Allah mendapat nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menggaransi kepada kita untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya aku yang menjaga Al-Quran. Masya Allah. Ini tentu garansi yang luar biasa ya tentang otentisitas, originalitas Al-Quran yang luar biasa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasdiqu dzalika, pembenaran apa yang disampaikan oleh Nabi itu, fi kitabillahi, di dalam kitab Allah, fi akhirima, itu ada di dalam akhir ayat unzila yang diturunkan. Apa itu? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata fa khallu sabilahum. Fa in tabu, jika mereka mau bertaubat, kembali kepada jalan yang benar, wa aqamu, mereka mau mendirikan as-salata, salat, wa atau zakah, mereka mau membayar zakat, fa khallu sabilahum, maka lepaskan jalannya, beri kebebasan, jangan diperangi, jadikan mereka sebagai bagian dari dirimu. Atau ayat 5, qala taubatuhum khal'ul awthan. Sahabat Anas berkata, taubatuhum, taubatnya orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, khal'ul awthan, dia mau mencopot berhala-berhala, meruntuhkan berhala. Dia tidak mau menyembah berhala. Kalau berhala itu masih ada di rumahnya, dia runtuhkan, dihancurkan, karena kembali kepada tauhidullah, mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Wa ibadatu rabbihim, setelah menghancurkan berhala itu, yang kedua
Bukti taubat adalah menghamba, menyembah Allah. Wa iqamus salata dibuktikan dengan mendirikan salat, wa ita'uz zakah dan membayar zakat. Tsumma qala kemudian Allah berfirman fi ayatin di dalam ayat ukhra yang lain. Apa bunyi ayat itu? Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Fa in tabu jika mereka bertaubat wa aqamu dan mereka mendirikan as-salata salat wa atawu dan mereka mau membayar az-zakata zakat fa ikhwanukum maka mereka menjadi saudara kamu semua fid dini di dalam agama Islam. Otomatis kalau mereka mau bertaubat, membaca syahadat, bersama-sama menjalankan sholat, membayar zakat, maka mereka bagian dari kamu, bagian dari kita umat Islam, bagian dari keluarga besar umat Islam yang harus dijaga darahnya, dijaga hartanya, diberikan perlindungan maksimal, diberikan doktrin-doktrin yang membahagiakan dan menyelamatkan di dunia dan di akhirat. At-Taubah ayat 11. At-tahdziru asyadidu mimman zakah. At-tahdziru menakut-nakuti. Asyadidu yang keras, warning yang keras. Mimman zakah dari mencegah zakat. Ini ada sub kajian tentang at-tahdzir asyadid mimman zakah. Ada warning, peringatan yang keras orang-orang yang enggan berzakat, orang-orang yang mencegah hartanya untuk tidak berzakat. Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa manusia itu macam-macam. Ada manusia yang dermawan, yang patuh kepada perintah Allah, dia dengan legowo, dengan bahagia berbagi kepada orang lain, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, berwakaf. Ada orang yang harus didatangi, diberikan pemahaman, diberikan motivasi, diberikan arahan terus menerus, kemudian sadar dan mau mengeluarkan zakat. Ada yang sama sekali tidak mau, enggan, karena harta yang dia kumpulkan adalah kerja kerasnya, jeripayahnya, usahanya yang maksimal. Ngapain berbagi kepada orang lain? Ya harus bekerja sendiri dong. Ada juga orang yang seperti itu, sehingga ada peringatan yang keras kepada orang-orang yang jenis ini. Wa fi ahadisa, di dalam hadis-hadis ukhra yang lain, angzara menakut-nakuti, memberikan peringatan ar-rasul, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mani'iz zakah, kepada orang-orang yang mencegah zakat. Allah, Nabi memberikan peringatan, menakut-nakuti bil adabil ghalid, dengan seksa yang berat. Fil akhirati, di akhirat, siksanya sangat berat orang yang menahan hartanya untuk tidak dizakati. Liyunabbiha, apa tujuan Nabi melakukan peringatan yang keras ini? Liyunabbiha, supaya Nabi mengingatkan, bihadzal wa'id, dengan ancaman ini, al-qulubal ghafilah, al-quluba, hati-hati, al-ghafilata, yang lalai, hati manusia yang belum sadar, yang lalai akan kewajibannya berzakat, supaya sadar, ingat ada perintah Allah yang harus dijalankan yang berkaitan dengan harta. Wa yuharrika, supaya ingzarun Nabi, peringatan Nabi itu bisa menggerakkan an-nufus asy-syakhihah, jiwa-jiwa yang kikir, mental-mental yang bakhil, sifat-sifat yang yang apatis,
yang tidak mau tahu, yang semau gue, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, ilal badli, supaya dia mau memberikan hartanya. Wa yasuqa, dan Nabi menggiring, memotivasi, menggerakkan, menggiring, bi'as targhib wa tarhib, dengan tongkat apa namanya, memberikan kesenangan dan menakut-nakuti, ila adail wajibi, supaya mereka membayar kewajiban zakat, tau'an, dengan penuh kepatuhan, dengan penuh ketundukan. Jadi ada 3 tujuan. Jadi tambihul ghafilin, mengingatkan hati-hati orang-orang yang lupa karena cengkraman dan genggaman dunia yang terlalu kuat. Yang kedua, menggerakkan jiwa-jiwa yang bakhil supaya mau berderma, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mengkampanyekan supaya zakat ini menjadi kesadaran kolektif, kesadaran bersama. Umat Islam membayar zakat dengan penuh ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Wa illa, jika tidak mau dikasih warning, peringatan yang keras dari Nabi, tetap saja enggan berzakat, siqat ilaihi, maka tidak ada jalan lain, harus digiring, harus digerakkan mereka itu biasal kanun, dengan tongkat konstitusi, dengan undang-undang yang resmi, yang tegas, wasaifi sultan, dan pedangnya raja. Artinya kalau tidak mempan edukasi publik, sosialisasi, penyadaran secara keilmuan, penyadaran secara person to person, penyadaran kolektif atau individu tidak bisa, ya perlu aparat penegak hukum. Sehingga di dalam kitab-kitab fikih itu termasuk jenisnya ambil itu al-jumdiyu, tentara, karena menghadapi orang-orang yang kaya muslim yang wajib berzakat tetapi tidak punya kesadaran sedikit pun untuk berzakat. Ini perlu ada pemaksaan, saifus sultan, pedangnya raja. Artinya ada aparat penegak hukum yang datang, yang memaksa untuk mengambil zakat itu, karhan, dengan paksaan. Tentu di dalam menyikapi ini kita harus arif dan bijaksana. Artinya lembaga amil zakat, infak sedekah Nahdlatul Ulama Al-Aziznu ini tanggung jawabnya adalah menyeru kepada umat Islam, mari kita berzakat. Melakukan pendekatan yang persuasif, pendekatan yang apa namanya, yang dari hati ke hati, memberikan penyadaran, pengajian fikih zakat di masjid, di musola, di majelis taklim dan lain-lain dimaksimalkan. Kemudian pendekatan personal, pendekatan psikologis, pendekatan persuasif dari hati ke hati dilakukan, dan perlu bekerja sama dengan ulul amri, ya, dengan pemerintah, dengan presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RT RW, untuk bersama-sama, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa harta yang diberikan kepada agniya, orang-orang yang wajib berzakat, itu akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Manfaatnya dan keberkahannya akan dirasakan sendiri oleh masyarakat itu. Ini apa namanya, peringatan yang keras dari Nabi. Kalau tidak mau dengan jalan yang halus, maka perlu jalan yang tegas, langkah yang tegas. Jadi sebagai lembaga amil zakat, infak sedekah Nahdlatul Ulama, ya kita harus proaktif. Kita tidak punya kekuatan memaksa, tapi kita punya kekuatan menyadarkan, kita punya kekuatan apa namanya, jaringan, kita punya kekuatan informal leader, para tokoh-tokoh
Nahdlatul Ulama yang berperan sebagai pengasuh masjid dan musola, bekerja sama dengan ketua RT RW, kepala desa untuk berkampanye secara maksimal, menyadarkan publik tentang pentingnya berzakat karena manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Al-adabul ukhrawiyyu, seksa yang nanti diterima di akhirat. Rawa Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberi Allah harta yang banyak ya, falam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak membayar zakatnya, yang memberikan Allah, yang menyuruh berzakat juga Allah, tapi dia merasa tidak, hartanya itu hasil usaha dia sendiri, tidak ada hubungan dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Matsalalahu yaumal qiyamati syaja'an aqra, maka Allah akan mendatangkan atau menggambarkan harta dia yang tidak dizakati itu di hari kiamat dijadikan al-hayya az-zakar, ular jantan, al-aqra, yang tidak punya rambut karena saking banyaknya racun yang dia bawa, upas-upasnya, lamanya umurnya, pokoknya besar dan menakutkan. Lahu zabibatan, ular itu punya 2 titik yang hitam ya di atasnya kedua matanya. Yatuquhu yaumal qiyamah, yang mengalungkan dia besok di hari kiamat. Summa ya'khudhu bilihzimataihi, yakni bisyidqaihi, kemudian ular itu tentu menggigit ya dengan 2 sudut mulutnya, menggigit orang itu, menerkam. Summa yaqulu, kemudian ular itu berkata, ana maluka, saya ini harta kamu yang tidak kamu zakati. Ana kanzuka, saya ini gedongmu, simpananmu yang tidak pernah kamu keluarkan untuk orang lain. Itu seksa besok orang yang punya harta tapi tidak mau menzakati hartanya. Hartanya itu akan muncul sebagai ular yang besar, yang di atas matanya ini ada tanda hitam, menunjukkan ular itu memang ganas, yang akan mengalungi dia, menggigit dia. Dan ular itu akan berkata, ana maluka ana kanzuk, saya ini harta kamu, saya ini harta simpananmu yang tidak pernah kau keluarkan zakat, infak, sedekah kepada orang lain. Sumatala, kemudian Nabi membaca, sumatala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membaca al-ayat, satu ayat. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ali Imran 180. Wala yahsabanna, jangan sekali-kali menganggap alladzina, orang-orang yabkhaluna, yang bakhil, yang enggan berzakat, berinfak, bersedekah, bima atahumullah, dengan sesuatu yang Allah kasih kepada mereka, min fadlihi, dari anugerah Allah. Orang-orang yang bakhil dengan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka, huwa khairal lahum, bahwa kebakhilan mereka itu berdampak baik kepada mereka. Tidak, jangan sekali-kali kamu menganggap, jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil itu menganggap dengan menahan hartanya ada banyak kebaikan yang akan dia terima. Bal huwa syarrul lahum, tetapi
perilakunya yang menahan hartanya, tidak mau menzakati hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, itu justru berdampak negatif, menjadi penghancuran bagi dia. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dia akan dikalungkan harta-harta yang dia tahan tidak mau dia zakati besok di hari kiamat menjadi ular besar yang menggigit dia, memasukkan racun yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya. Bagaimana siksaan ini sangat pedih sekali. Asyja al-hayatu zakar, saja itu ular jantan. Wal aqra alladzi la sya'ra lahu, aqra itu yang tidak punya rambut, likathrati summihi, karena banyak racun yang dia bawa, ular yang ganas. Wa tuli umrihi, dan umurnya panjang sekali. Az-zabibatani, apa itu? Nuqtatani, 2 titik. Suda wadani, yang hitam, fauqal ainaini, di atas kedua mata. Wa huwa akhbasul hayat. Nah, syajak ini adalah ular yang paling menjijikkan, ular yang paling ganas, ular yang paling berbahaya, upasnya ya, racunnya sangat berbahaya. Itu adalah siksaan bagi orang-orang yang menahan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Warawa, dan meriwayatkan Muslimun, Imam Muslim, anhu, dari Abi Hurairah, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, ma min sahibi dhahabin, tidak ada dari pemilik emas, wala fiddatin, dan perak, la yu'addi haqqaha, yang tidak mau menunaikan kewajibannya, haknya berzakat, illa ju'ilat, kecuali dijadikan lahu, pada pemilik emas dan perak itu, yaumal kiamati, pada hari kiamat, sofa'ih, ada kaleng, ada besi-besi, thumma uhmiya alaiha, kemudian dipanaskan kaleng besi itu, finari jahannam, di neraka jahannam. Fayuqwa biha jambuhu, maka dengan kaleng besi yang panas itu dibakar jambuhu, lambungnya, wajab hatuhu, dan batoknya ya. Wa dhahrahu, dan punggungnya dibakar itu badannya, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, yang lamanya itu 50.000 tahun. Dibakar tubuhnya itu, lambungnya, wajahnya ya, punggungnya, itu 50.000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Hatta yuqda bainan nas, sehingga diputuskan dia di antara manusia. Fayara sabilahu, maka dia kemudian melihat jalannya, imma ilal jannati wa imma ilan nar, ada kalanya ke surga, ada kalanya ke neraka. Itu bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat emas dan perak. Dan biasanya di dalam kitab-kitab fikih dikiaskan dengan zakat emas dan perak ini adalah zakat pertambangan, zakat perdagangan, tentu zakat profesi. Wa ma min sahibi baqarin, dan tidak ada orang yang punya sapi, wala ghanamin, dan orang yang punya kambing ya, la yuaddi haqqaha, yang tidak mau membayar zakatnya, illa utiya biha, kecuali sapi dan kambing itu didatangkan yaumal kiamati, besok hari kiamat, tata'uhu bi adlafiha, dia akan mematok, atau dia akan menginjak-injak ya, dengan kuku-kukunya. Watang tahuhu, dan dia menanduk bikurunia, dengan tanduknya. Jadi diinjak-injak pemilik sapi dan
kambing itu diinjak-injak oleh hewannya dan ditanduk, bahasa Jawa ya digundang gitu. Kullama madu alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha. Ketika selesai yang terakhir maka kembali kepada yang pertama, terus diinjak-injak, terus ditanduk orang itu. Tentu sakitnya luar biasa. Hatta yahkumallahu, sehingga Allah memberikan keputusan baina ibadihi, di antara hamba-hambanya, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah mimma ta'udun. Seksaan yang seperti itu, diinjak-injak kemudian ditanduk, itu selama 50.000 tahun. Mimma ta'udun, dari hari-hari waktu yang kamu hitung. Tsumma yara sabilahu, kemudian dia melihat jalannya, imma ilal jannah, ada kalanya ke surga, wa imma ilan nar, dan ada kalanya ke neraka. Ini adalah siksaan ya bagi hamba-hamba Allah yang enggan berzakat, bagi hamba-hamba Allah yang terlalu mencintai dunia sehingga tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Ini tentu ancaman akhirat yang luar biasa, yang sangat pedih. Tentu tidak hanya tidak hanya di akhirat saja ya. Di dunia, orang yang tidak mau berzakat itu sudah kelihatan sekali bagaimana siksaan Allah yang luar biasa. Artinya banyak sekali hadis yang menjelaskan ketika harta zakat itu bercampur dengan harta selain zakat, maka harta zakat itu akan menghancurkan harta yang lain. Artinya justru kalau kita tidak berzakat, harta kita bisa hancur, harta kita bisa harta kita bisa binasa, bisa habis. Oleh karena itu dengan berzakat ini justru menjaga dan melindungi harta kita yang ada, berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan berharap mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah Facebook yang berbahagia, demikian pengajian kita pada hari ini, Ahad. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita lewat kajian kitab ini, sehingga kita lebih aktif memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang urgensi zakat, pentingnya zakat, tentang zakat sebagai jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita sampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, bahwa orang yang tidak berzakat nanti akan mendapat siksaan yang sangat pedih di akhirat. Bahkan di dunia pun Allah mengancam akan mencabut, menghancurkan harta orang-orang yang tidak berzakat. Ada pertanyaan pada pengajian kemarin, seingat saya ada yang belum saya jawab, tentang ada seorang istri yang mengeluarkan zakat suaminya yang tidak berpuasa, tetapi zakat fitrahnya dikeluarkan. Sah apa tidak?
Ini yang bertanya adalah seorang kiai, sehingga saya menjawabnya sesuai dengan kemampuan saya. Jawabannya adalah puasa. Fungsi daripada zakat fitrah itu adalah tuhrotan lisoim, untuk menyucikan orang yang berpuasa minal lahwi warrafas, dari sesuatu yang yang sia-sia, dari dosa-dosa yang dilakukan, dari amal lesan ini. Rafas itu biasanya dusta, menggunjing, mengadu domba, al-kalamul khabis, perkataan yang jelek. Jadi ada firman Nabi tuhrotan lisaim. Jadi zakat fitrah itu memang untuk menyucikan orang yang berpuasa, bukan orang yang tidak berpuasa. Artinya bagaimana orang yang tidak berpuasa kemudian berzakat fitrah, wong fungsinya zakat fitrah itu jabron lisaim, menambal orang yang berpuasa. Wa tu'matan lil fuqara wal masakin, fungsi zakat fitrah yang kedua itu memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin. Artinya ya sia-sia dia berzakat fitrah tetapi dia tidak menunaikan ibadah puasa, karena zakat fitrah ini berfungsi untuk melengkapi ibadah puasa. Jadi menyucikan puasa kita. Jika di dalam puasa, bukan jika ya, kalau kita orang biasa ya mesti pernah berbohong, menggunjing riba, mengadu domba, menjelekkan orang lain. Dan tu'matan lil fuqara wal masakin, untuk memberi makan orang-orang fakir miskin. Sehingga jawaban yang benar adalah ya, suami yang tadi yang belum berpuasa tadi didorong, dididik supaya mengqadha puasanya. Jangan sampai punya anggapan bahwa dengan hanya berzakat fitrah kemudian gugur puasanya, ini yang salah. Artinya fungsi daripada zakat fitrah ini adalah tuhrotan lisaim, menyucikan orang yang berpuasa, bukan orang yang tidak berpuasa. Jadi menyucikan orang yang berpuasa jika di dalam Ramadan itu dia melakukan rafas, perkataan yang jelek. Bisa juga rafas itu menjurus kepada hal-hal yang sifatnya seksual, tapi kebanyakan ar-rafas itu al-kalamul khabis, perkataan yang jelek, dusta, mengadu domba, an-namimah itu, kemudian al-yaminul kadzibah, sumpah palsu dan lain-lain, dan kesia-siaan walahwi. Wa tu'matan lil fuqara, fungsi yang kedua memberikan makan kepada fakir miskin. Jangan sampai ada anggapan zakat fitrah ini menggugurkan kewajiban puasa Ramadan. Ini yang tidak boleh. Karena fungsinya zakat fitrah itu adalah melengkapi puasa Ramadan yang kita lakukan. Sehingga dalam kasus ini ya kita doronglah suami itu untuk berpuasa, dan jangan sampai punya anggapan bahwa zakat fitrahnya itu menggugurkan puasanya. Ini sebuah pemahaman yang fatal, yang salah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila liqa wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.